Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bunda sebelumnya kita pantun boleh? Boleh. Kupu-kupu hinggap di bunga. Cakep. Tidak lupa menghisap madu. Cakep. Dengan senyum kami menyapa. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada qudwah kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat founder Sekolah Alam Cahaya sekaligus narasumber kita pada siang hari ini Bunda Nur Aini SPD atau Bunda Upi. Yang kami hormati Dewan Guru beserta staf Sekolah Alam Cahaya serta ayah bunda para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berkenan hadir di acara kita pada siang hari ini. Suatu keberkahan ketika kita berkesempatan dapat hadir dalam majelis ilmu. Karena sebagai orang tua tentu saja kita tetap harus belajar bagaimana menghadapi anak-anak kita nanti, apalagi dalam keadaan zaman sekarang yang penuh dengan dinamika. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu dinamika bakat. Ya, apa itu dinamika bakat? Nanti akan kita belajar langsung dengan ahlinya, dengan Bunda Upi. Kepada Bunda disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bakat. Kalau yang kemarin kan definisi bakat, ada 34. Nah itu belum kelihatan tuh sifat-sifatnya orang per orangnya, itu belum kelihatan apa ya kayak gini, apa ya kayak gitu, kayaknya dia nggak gini, dia nggak gitu kan ya. Tapi nanti mudah-mudahan kalau kita sudah bahas ke dinamikanya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat, oh pantas si A itu seperti ini, si B seperti itu ya. Tapi sebelum ke dinamika bakat, mungkin ada yang sedikit kita bahas ya, yaitu apa sih pengertian dari bakat ya. Bakat itu adalah pola pikir, perasaan, kemudian perilaku. Jadi 3 hal, pola pikir, perasaan, perilaku yang alami. Jadi dia tidak bisa dibuat-buat, spontan ya. Dan dia berulang-ulang, mau dimanapun kondisinya. Kalau pada dasarnya dia orang yang menghindari masalah, mau kayak manapun pasti dia tipenya akan menghindari masalah. Kalau dia tipe orang yang berani konfrontasi, mau seperti apapun situasi dan kondisinya, dia akan muncul seperti itu. Kalau ada orang yang telaten, mau kayak manapun situasinya, dalam keadaan kaya dan miskin tetap aja dia telaten. Sama kayak orang yang mendahulukan orang lain, mudah menolong orang lain, mau dalam keadaan punya uang maupun tidak punya uang, dia akan tetap mendahulukan orang lain ya. Itu jadi pola pikir, perilaku, dan perasaan yang spontan dan berulang. Mau dia dari kecil sampai dia nanti tua ya seperti itu tipenya gitu ya. Ya, maka itu membuat jadi menjadi sifat seseorang. Kita akan mengenal orang itu temperamen, orang itu sabar, orang itu dia mah gampang nih orangnya, orang itu low profile banget gitu. Nah itu karena tadi dari sifatnya yang kalau dalam dunia manajemen namanya bakat atau karakter produktif ya. Kemudian seperti apa kombinasinya yang membuat seseorang itu menjadi beda antara yang satu dengan yang lain. Kan kalau yang kita bahas setiap hari Jumat itu definisi tiap bakatnya. Nah, tapi kan ketika dia menempel ke seseorang digabung sama bakat yang lain membuat orang itu jadi beda nih ya. Kita coba ngebahas yang sudah saya kirim ya di grup, itu bakat dari Pak Kasmani. Nah itu nomor satunya maximizer. Apa kemarin maximizer? Dia di ranah kanan ya, kanan atas. Berarti definisinya orang yang paling maunya menjadi yang paling unggul, maunya yang paling nomor 1. Ketika bergaul pun biasanya pemilih. Tapi ini spontan dan memang bawaannya seperti itu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang maximizer, tempatkan dia bergaul dengan kalangan atas, cocok. Pasti dia akan bisa
mendapatkan manfaat atau produktivitasnya menjadi keluar, potensinya sangat bersinar di tempat tersebut. Hal ini juga dilakukan ya, Pak Kas itu bergaulnya ya gubernur, bupati, menteri, kepala dinas, ya relasinya sampai seperti itu dari sebelum menjadi anggota dewan. Nanti saya kirim yang saya, sedangkan saya maximizer-nya lemah, ya. Jadi saya itu tidak nyaman ketika bergaul dengan orang yang kalangan atas. Saya tidak nyaman saya. Sulit bagi saya tuh kalau mau ngobrol sama levelnya kepala dinas itu saya bingung. Pejabat ya. Saya bingung ya, pejabat-pejabat itu saya bingung ngobrol ini apa. Saya mati gaya gitu. Tapi kebalikannya, kalau dengan orang yang karyawan biasa, nah itu saya mudah. Sedangkan Pak Kas itu kalau dengan kawan yang biasa itu sulit. Kalaupun misalnya di level desa, kelurahan itu pasti bergaulnya juga minimal dia RT-nya, RW-nya. Nah, bisa jadi anak kita juga punya bakat seperti ini. Kalau misalnya ada waktu nanti saya kirimkan juga yang punya anak saya. Nanti kelihatan bedanya. Hafiz itu ada maximizer, Hanung itu tidak. Mungkin Fasil di sini paham ya, gimana ketika ketemu sama Hafiz dan ketika sama Hanung. Yang milih teman siapa? Hafiz. Karena tadi dia ada maximizernya. Ketika ke kandang juga sama. Dekatnya dengan siapa? Kepala kan? Kandangnya. Kalau Hanung enggak, begitu ke kandang langsung ke karyawan lainnya tuh. Langsung dia tawa-tawa segala macam gitu ya. Tapi kan tidak bisa disalahkan ya, memang nanti ditempatkan di tempat yang memang sesuai posisinya itu dia akan bersinar. Ini yang saya kirimkan yang punya saya, maximizer saya nomor 28. Ini kelihatan juga ya Bapak Ibu dari penampilan ya. Kalau yang maximizer pasti milih merek. Jadi ada beberapa orang bahkan menunda membeli asal dia dapatnya memang yang terbaik gitu. Tinggal nanti kombinasinya ya. Kalau dia kombinasinya maximizer dan aktivator, bisa jadi remnya untuk membeli sesuatu yang bermerek itu agak kurang kuat. Begitu melihat dia beli. Waduh. Nah gitu. Tapi kalau yang aktivatornya lemah, ini kayak Pak Kas aktivatornya nomor terakhir. Jadi memang bisa menunda untuk membeli sesuatu yang terbaik, kumpulkan dulu. Nah, tapi kalau untuk beberapa orang yang bakat aktivatornya kuat, maximizernya kuat, apalagi ditambah dengan signifikannya kuat. Signifikan itu apa? Senang tampil, senang eksis, senang mendapatkan apresiasi, senang mendapatkan panggung, validasi dari orang lain itu penting buatnya. Itu bisa jadi remnya sedikit lemah ya untuk membeli sesuatu yang bermerek ya. Ketika dia punya uang, dia langsung beli. Ya, itu kelemahan, salah satu kelemahan aktivator. Tadi nggak bisa ngeliat diskon. Senin naik ya, hari Senin naik tuh. Ayo gitu. Makanya jadi ketika misalnya ada orang yang bakat maximizernya sama-sama nomor 1, tapi nomor 2-nya nanti berbeda dengan Pak Kasmani, itu sifatnya juga beda. Jadi ketika ada orang yang tes sama-sama tes TMA, kemudian dilihat urutan bakatnya, itu orang yang ke 33.726 baru nanti ketemu yang sama. Jadi sangat jauh, kan ya. kalau tes yang lain itu biasanya banyak yang sama ya, padahal ketika kita samakan beda juga kok sifatnya gitu kan. Nah, kalau ini memang benar-benar sesuai dengan bahwa manusia memang tidak ada yang sama gitu ya. Karena kombinasinya yang berbeda. Jadi di urutan bakat yang kuat itu misalnya ada yang sama, kemudian di urutan bakat lemahnya berbeda, itu nanti beda juga. Beda ya. Ini saya coba membahas tentang Bu Tika, Bu Novi, dan Bu Marisa. Bu Tika, Bu Novi, Bu Marisa, tiga-tiganya nomor 1-nya analytical. Apa orang analytical itu? Senang dengan data, orangnya logis, orangnya kritis, orangnya nggak gampang percayaan, ya. Tapi urutan keduanya beda. Bu Novi individualization, Bu Marisa nomor 2-nya itu input kalau nggak salah, nomor 2-nya Bu Tika itu deliberatif kalau nggak salah ya. Beda nggak jadinya? Beda ya.
beda. Bu Novi unik ya, memang logis ya, tapi tidak sekuat Bu Marisa. Kenapa? Karena Bu Marisa input datanya, udahlah orang analytical suka data, ada inputnya pula. Kira-kira ayo kalau adu data siapa yang menang nih? Bu Marisa. Makanya ibu-ibu sekalian, ayah bunda, kalau misalnya mau membahas sesuatu sama Bu Marisa, siap data ya. Kenapa? Ya memang seperti itu. Memang sifatnya nggak gampang percayaan, datanya banyak gitu kan. Lihat aja Bu Marisa bawa tasnya pakai apa? Ransel kan? Guru yang lain tas biasa bisa. Coba tas ranselnya Bu Marisa sebesar apa? Itu semua ada di sana loh. Sudah kayak pintu Doraemon, kayak kantong Doraemon. Bu Marisa ada katan buat, ada. Bu Marisa ada kelaskan, ada. Yang mau yang warna apa Jadi, gitu kan? kayak rumah kedua ya. Bener. Semua udah kayak Dora, cuman nggak bawa komedi putar dan tangga aja kan gitu. Itu nomor 4-nya, Bu Marisa dan Bu Tika sama-sama ada empati. Tapi tetap berbeda ya. Beda kan sifatnya? Beda. Kenapa? Karena di bakat lemahnya memang urutannya berbeda. Bu Marisa ada strategik. Bu Tika tidak ada. Ya. Bu Novi ada self assurance. Makanya beda nih 3 orang. Padahal nomor 1-nya sama-sama analytical. Nomor 1-nya saya responsibility, nomor 1-nya Bu Linda responsibility. Sama nggak saya sama Bu Linda? Beda ya? Beda. Kenapa? Karena urutan di bawahnya berbeda. Bu Linda ada intellectionnya. Orang intellection itu memang senang ngecasnya dengan menyendiri. Lebih pendiam mana Bu Linda sama Bu Pi? Lihat ya, Bu jangan gitu Bu. Nanti saya terpanggil loh Bu. Karena saya memang intellectionnya lemah ya. Kemudian saya ada relatornya, ada WOO-nya. Orang WOO itu senang menyapa, temannya banyak, ya kan? Walaupun nomor 1-nya sama, ternyata jadinya berbeda. Jadi kombinasi bakat tadi membuat seseorang menjadi unik ya. Kita akan lihat ada beberapa tokoh yang memiliki bakat yang mudah-mudahan itu bisa membuat Bapak Ibu menjadi mudah ya. Ini ada tokoh Bob Sadino. Bob Sadino itu seorang aktivator. Ya. Karakternya cukup kuat di aktivator. Ya. Orang dengan bakat ini terkenal tidak sabaran untuk bertindak. Ya. Baginya diam berarti mati. Ini Bu Dewi contohnya. Bu Dewi kalau sakit, bolak-balik masuk angin, kerokan, suruh aja healing. Suruh jalan. Ya, udah Bu Dewi jalan-jalan dulu. Suruh Bu Dewi cari panti asuhan yang mau kita jadikan tempat berbagi. Senang. Kenapa? Karena Bu Dewi bakat keduanya adalah bakat pertamanya belief, pelayanan. Tanpa disuruh pasti Bu Dewi, ya Bu, sekarang rasa ya agak berbeda ya. Karena di kita beliefnya tidak terlalu kuat nih. Belief yang kuatnya sudah pindah ke Kalimantan. Ya, kalau dulu sering ya kita ada berbagi ya, sering kan. Nah kalau sekarang ini belum ketemu nih yang beliefnya kuat, aktivatornya kuat nih, ya seperti itu. Tadi tidak sabaran untuk bertindak. Anak-anak yang memiliki bakat belief, ya siap-siap ya, kita juga harus sabar dengan tuntutannya untuk segera. Karena anak-anak dengan bakat belief itu enggak sabar, enggak tahan lama-lama, nggak suka duduk diam. Iya, kata tadi saya bilang apa ya? Oh, salah. Ya, maaf. Berubah ya. Ngelibet. Ya. Seorang aktivator akan memulai sesuatu dengan hal-hal yang konkret. Biasanya orang aktivator males kalau ikut pelatihan. Ya, seminar males. Tapi kalau langsung training, langsung simulasi, nah baru melek. Kalau aktivator ikut seminar ngantuk. Iya. Nggak tahan ya, hidup lama ya. Lama banget lah, banyakan ngomong ini aku bosen gitu kan. Banyakan teori ini, aku maunya segera gitu ya. Sama, betul ya teman kita kan.
Teman kita ngantukkan dia kalau suruh ikut seminar. Boleh nggak Bun, jangan aku. Ya udah, nggak kamu deh, kamu nanti kalau sudah bentuknya action ya baru jalan ya. Karena kalau diutus percuma, nggak dapat. Ngutus ikut seminar itu Bu Mir. Karena Bu Mir ada learnernya. Bu Mir itu senang belajar. Ya. Senang banget. Pasti Bu Mir senang tuh kalau disuruh Bu Mir wakilin sekolah seminar, senang pasti aja. Ya, karena dia merasa hidup ketika mendapatkan kesempatan itu. Tapi Bu Dewi enggak. Bener deh, Bu Dewi pasti belum apa-apa. Ojo aku. Ojo aku. Jangan saya. Karena ngantuk dia. Catatannya juga paling sedikit. Kalau pinjam catatan siapa? Sama siapa? Bu Marisa. Lengkap ya. Lengkap catatannya. Lengkap banget. Ibu para guru pasti tahu ya gimana laporannya Bu Marisa ya, laporan pelatihannya ya, paling lengkap ya. Ya sudah disesuaikan dengan bakatnya, karena pasti catatan dia banyak sekali. Itu kalau kuliah punya teman kuliah kayak Bu Marisa tenang. Ya. Apalagi kalau dia sudah memiliki kemampuan stenografi, walah banyak tenan tuh. Bisa jadi 2 buku itu, padahal dosen cuma ngasih 1 buku. Ya itu banyak sekali. Ya. Bob Sadino bukan orang yang senang berwacana. Ya, dia sukanya realita. Karena anak-anak sekarang gitu ya, ini wacana apa realita nih gitu. Nah, kalau aktivator nggak suka wacana, kapan geraknya gitu kan. Sedangkan orang deliberatif wacana dulu, kaji dulu. Nah, pemerintah kita sepertinya banyak deliberatifnya nih ya, wacana, kaji lagi gitu. Nggak jadi ujung-ujungnya. Jika Anda bekerja dengan orang aktivator, siap-siap didesak-desak. Ini saya lihat contoh yang ini yang konkret ya. Bu Dewi itu belum UAS ya, jadwal ngumpulin soal UASnya tanggal 19 November, itu biasa tanggal 1 November, tanggal 4 November itu sudah mendekati saya. Bun, ini rencana soalnya akan seperti ini. Loh, udah dibuat, wes lah timbang aku nganggur gitu. Ya, Masya Allah ya. Seru kan ya punya teman dengan bakat aktivator, itu gandengin ke Bu Marisa. Nah, Bu Marisa banyak banget pertimbangannya itu Bu Marisa, lama jadinya. Analytical ya. Ditambah input, apalagi ada deliberatifnya. Lengkap. Ya. Sabar, saya belum cukup datanya. Sabar, saya belum cukup, udah kesuwen. Tarik. Nah gitu. Harus perfect ya. Perfectnya enggak. Perfectnya enggak, karena enggak ada maximizernya. Tapi tadi datanya kurang. Ini kurang datanya. Saya harus punya data yang lengkap. Ini analisanya seperti apa gitu. Kalau yang analitikal lengkap bener. Nah itu. Ya. Kalau yang analitikal deliberatif, yang langkahnya jadi lama itu Bu Tika. Kadang suka jadi baper gitu kan ya. Ya karena tadi hati-hati. Ada deliberatifnya. Kan kalau Bu Marisa itu logis banget kan gitu loh. Makanya kalau ya mohon maaf ya kalau debat sama Bu Marisa atau apa ya, kita yang harus sabar ya, sabar Bu Marisa ya, saya lengkapi datanya dulu baru saya. Nah itu sama dengan Pak Kasmani, kita lihat balik lagi ke Pak Kasmani. Pak Kasmani juga ada analytical. Sama Pak, kalau saya mau menolak usulan Pak Kasmani, saya harus siap dah data. Oh iya. Kalau enggak, pasti mentah. Misalnya Pak Kasmani punya usul, tapi saya belum setuju, saya harus siap dah data. Atau kayak gini, anaknya diminta Pak Kasmani untuk ambil jurusan A, misalnya ketika kuliah, dan anaknya nggak mau. Saya pasti akan bilang sama anaknya, siapkan data, kenapa kamu tidak mau, dan siapkan data yang bisa mematahkan keinginan ayahmu. Kalau kamu belum siap data, jangan ngomong sekarang. Kenapa? Karena nanti mental. Ya. Jadi kalau punya anak yang analitikal sama kayak tadi ya Bu, pasti ceriwisnya, anaknya pasti kritis banget, banyak nanya ya. Jadi siapkan. Dan jangan coba-coba bilang tahu, padahal kita tidak tahu, karena itu nantinya jadi bumerang. Balikin sama dia. Ya.
Dan itu akan menggugurkan kepercayaan dia ke kita tuh. Nanti kita ngomong lagi dia udah siap datanya. Ya, sifat contoh. Ya, kadang agak jengkelin sih memang sih ya. Ya kok ya? Ya kan nih. Bener. Kan kadang kita nggak siap kan ketika ditanya. Mendingan jujur. Maaf ya bentar ya, Bunda belum siap deh kayaknya itu. Boleh nggak nanti ditanyain kalau Bunda sudah siap? Kapan Bunda siapnya? Boleh nggak tanya ke Google misalnya? Karena nanti ketika dia menggunakan Google terus kita bilang kamu ini pakai Google terus dibalik sama anak analytical. Orang Bunda juga pakai Google kemarin ya. Karena dia ingatannya kuat ya anak analytical itu ya. Ya, kritis ya. Banyak tanya, nggak gampang percaya. Pokoknya ya seperti itulah ya anak analytical. Kombinasinya sudah kelihatan, Pak Kasmani tergambar. Apa kabar dengan Bu Nuraini? Analytical saya di mana? Kita lihat analytical saya ada di 27. Saya di 27 Bapak Ibu ya. Saya tidak terlalu kuat dengan data. Kok Bunda megang keuangan ya karena responsibility aja. Karena orang responsibility ketika diberi tanggung jawab itu pasti akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Kebetulan saya dikasih tanggung jawab megang keuangan ya, mau nggak mau pasti saya akan pelajari bagaimana itu. Tapi kalau di dalam keuangan saya sendiri, kayaknya saya nggak gitu-gitu amat. Maksudnya yang pribadi. Jadi saya telitinya karena unsur-unsur pekerjaan, karena itu menjadi tanggung jawabnya saya gitu. Sama kayak orang yang tadi aktivator, kalau yang aktivatornya lemah, tapi ada juga Bun, teman saya aktivatornya lemah, tapi dia cepet loh. Ya tadi bisa jadi karena itu hanya tuntutannya saja. Ketika di rumah belum tentu. Ya ini pernah teman saya ada yang begitu ya. Dia bilang tapi suami saya itu ini loh kerjanya cepat gitu kan. Tapi kalau di rumah enggak. Ternyata kalau di rumah enggak. Kembali ke Pak Kasmani. Pak Kasmani bakat keduanya connectednya sama dengan saya ya, adem seperti kipas angin ya. Bu Indri ya, guru kita hampir semua ada connectedness. Guru kita hampir semua ada connectedness. Jadi tenang ya. Tapi saya belum tahu Pak Kai belum biasa semua. Oh ya Bu Vina belum ya. Yang ketiga futuristik, sama dengan saya ada futuristiknya ya, suka mimpi. Futuristik senang membayangkan masa depan. Jadi emang diskusi saya dengan Pak Kasmani ketika di mobil, di jalan, ya itu perencanaan, antisipasi ke depannya gitu ya. Kalau futuristik seperti itu. Perencanaan jangka panjang, antisipasi, tipenya begitu yang kadang-kadang melelahkan ya Bu bagi orang lain yang mendengarkan karena seringkali nanti dulu sih mikirnya itu kejauhan gitu. Tapi ya tadi karena tadi bakat itu adalah sesuatu pola pikir, perasaan, perilaku yang spontan. Bahkan ketika masih lagi BAB juga ya tadi tiba-tiba gitu ada bayangan inspirasi. Beberapa ya menginspirasi. Dan kadang ya tadi kita juga bingung ada orangnya kok bisa sih dia ini nggak bisa bayangin ya beberapa tahun ke depan gitu ya. Ternyata memang ada. Bu Tika, Pak Hamid, Bu As itu futuristiknya cukup lemah. Jadi agak sulit tuh ngebayangin perencanaan jangka panjang. Jadi kalau membuat perencanaan jangka panjang ngobrol sama siapa? Sama Pak Adi, Bu Marisa, itu yang futuristiknya kuat. Karena kalau kita berdiskusi dengan yang sesuai bakatnya Bu, itu energinya, binar matanya, setrumnya, ya. Habis ya. Iya. Bu Tika, Bu Dina Miranda itu lelah kalau bicara dengan saya. Kenapa? Karena saya deliberatifnya lemah, capek, ya. Kenapa? Saya nggak hati-hati kan. Sedangkan mereka hati-hati. Banyak remnya, saya banyak gasnya. Tapi ini gas 3 kilo ya. Oh, iya, bukan gas itu. Bukan. Itu kemudian ada ideation ya, orang dengan bakat ideation itu banyak ide, banyak inovatif ya. Jadi mudah ketika menerima sesuatu hal yang baru, kemudian mudah menerima sesuatu yang
inovasi itu mudah orang-orang dengan bakat ideation, ya. Jadi dia mudah menerima maupun dia membuat suatu inovasi. Kemudian ada developer sama Pak Kasmani dengan saya sama-sama punya developer. Apa developer? Developer tadi telaten ya. Bukan yang di perumahan itu ya Bu ya. Developer juga ya. Bukan ya. Developer di sini menganggap bahwa semua punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah, kalau seorang guru punya bakat developer, sabarnya banyak banget tuh. Ya. Cuman bedanya antara Pak Kasmani dengan saya, tingkat sabar untuk telatennya itu tadi Pak Kas telatennya ke orang yang ke atas, nah saya ke yang bawah. Mengembangkan potensinya seperti itu. Jadi memang Pak Kas mengembangkan potensi kepala-kepalanya. Nah, saya lewat yang bawah. Enak ya kan sudah gitu ya? Melengkapi. Gitu. Kemudian ada lagi achiever. Achiever ini pekerja keras. Kemudian maunya menggapai yang lebih tinggi. Kalau energinya sedikit, capek banget. Ya, udahlah maximizer, ada achiever. Futuristik pula. Ya, pemimpi, ya kan? Dan dia maunya mimpinya bisa dicapai dan mimpinya yang terbaik. Wah, Masya Allah itu. Kalau terus istrinya responsibility kan Bun, kan? Untung Bunda empatinya lemah ya. Kalau enggak kayaknya Bunda kena mah. Ya asam lambungnya bolak-balik naik, kena GERD kan? Iya, endorse lagi ya iklan berikut. Ya. Karena saya punya teman Pak, suaminya hampir mirip dengan Pak Kasmani. Ada maximizernya, ada achievernya. Istrinya hampir mirip dengan saya, ada responsibility, cuman empatinya itu nomor 3. Kurus. Makanan mati. Ya, seperti itu ya. Kalau saya karena saya empatinya lemah, saya tolak-tolak kan, ya kan, saya tolak-tolak tuh gitu. Tidak, ini tidak bisa, saya tidak mau yang ini gitu kan. Nah, kalau teman yang saya ini, betul Pak, dia Jawa Tengah Pak, ya deket Jogja, enggak, kurus badannya. Jangan, tekanan batin. Nah, ya itu memang jadinya ini ya, jadinya jadi sakit juga ya kalau ketika apalagi kalau posisinya tadi suaminya maximizer, ada achievernya, ada ininya. Kalau dibalik istrinya yang maximizer, ada achiever, suaminya responsibility, empati. Ya suami yang kurus. Ini bukan karena itu. Bukan ya. Tapi kan malah jauh. Oh gitu ya. Bukannya dua-duanya memang tidak berlebih nih. Itu. Kurang dikit ya. Terima donasi? Donasi lemak-lemak ya. Seperti itu kombinasinya agak unik-unik ya jadinya orang-orang ya. Unik-unik. Kita lihat Bu Aslihah dengan Bu Dewi sama-sama nomor satunya Belief. Bu Akila nomor satunya Belief. Beda tiga-tiganya? Beda. Karena urutan keduanya beda, ketiganya beda, kemudian urutan akhirnya juga beda. Itu membuat mereka jadi unik-unik, ya. Seperti itu. Haura dan Hanung sama-sama nomor satunya communication. Tapi Hanung ngelesnya lebih pintar daripada Haura. Kenapa? Karena Hanung ada competition, Haura ada harmoni. Iya, harmoni, belief, empati, Haura. Silakan. Bagian pengadem. Ya, communication tukang les. Ya, les matematika, les biologi, les bukan. Ya, anak-anak dengan bakat communication siap-siap. Yang pertama ceriwis, cerewet, banyak cerita, ya ceritanya bisa banyak sekali, ya. Terus
banyak alasan, pintar banget menyusun siasat ya. Seperti itu. Apalagi ditambah kalau dia strategik, nah itu, ya, unik sekali ya. Itu masih anak saya baru 3 tuh yang saya sebutin tadi, Hafiz, Hanung, Haura sudah beda-beda ya. Nah, sama satu lagi Hana, itu juga beda. Walaupun Hana belum saya asesmen ya karena umurnya belum ya, Hana umurnya belum, tapi sudah terlihat beberapa yang kuat ya. 15 ya. Dia udah nggak tahan, nanti aku pokoknya ulang tahun, pokoknya aku mau dasma, aku juga mau dibacain sama bunda kayak Mas Hafiz, Mas Hanung, apa gitu. Tapi dengan mengetahui bakat ini, saya lebih bisa mensiasati ya, seperti Hafiz. Hafiz itu nomor 1 harmoni, dia nomor 2-nya konsistensi. Iya, nomor 1 harmoni, adem ya, adem, nggak pernah marah anaknya. Tapi nggak tahan kalau ada yang nangis, nggak tahan kalau ada yang sakit. Kalau saya sakit itu mending, kalau dulu waktu kecil ya Bu, mending dia menjauh. Nah, harmoni tadi, orang harmoni itu tidak tahan ketika melihat ada yang sakit. Gitu. Bukan karena dia nggak sayang, tapi dia merasa tersakiti. Nggak nyaman dia. Jadi kalau ada anaknya, aku sedih, aku sakit, anakku malah nggak deket, bisa jadi karena harmoninya. Ya, sebetulnya bukan nggak sayang, dia ada di sekitar rumah kok, dia nggak main. Dia mondar-mandir, dia bingung, tapi dia bingung mesti ngapain, ibunya sakit gitu. Ya, nggak tega memang. Ya sama Bu, empati, belief juga nggak tega. Cuman kalau belief itu pasti akan mengambilkan. Bunda mau diambilin apa? Kalau empati, Bunda aku pijitin ya. Harmoni pergi. Ya seperti itu. Ya. Dia bingung. Jadi perginya bukan karena nggak sayang, tapi karena dia, aku bingung, aku harus kayak mana. Ngelihat ibu sakit itu sangat menyakiti saya. Gitu. Ya. Kalau belief tadi, belief pasti aku ambilin ya, Bunda mau diberikan yang ini, madu, Bunda mau diambilin obat gitu. Nah kalau yang empati ya, aku kerikin ya Bun, aku ambilin yang kecil, aku pijitin yang mana yang sakitnya gitu. Orang belief ngambilin makanannya, orang empati yang nyiapin. Unik ya. Harmoni menjauh. Nanti dia transfer aja. Transfer aja uangnya. Ya. Seperti itu uniknya ya. Mas Hafiz pertama itu harmoni. Hanung pertama communication. Haura juga nomor 1-nya communication. Kemudian nomor 2-nya Mas Hafiz kompetensi, konsistensi. Sedangkan empatinya terakhir. Mas Hafiz empatinya, jadi memang nggak peka, tidak peka. Jadi lebih baik terus terang. Waduh. Jadi lebih baik kalau apa-apa jangan disindir-sindir. Ya ngomong aja, Mas. Oh ya salah ya gitu. Karena orang empatinya lemah itu mending diomongin Bu ya, nggak peka. Diomongin ya. Bukan karena dia ini ya, memang dia nggak peka. Sama saya empatinya juga netral ya. Saya itu sekitar nomor berapa tadi empatinya? Sekitar 17 apa berapa gitu ya. Benar, saya nggak akan mudeng kalau ada bapak ibu yang cemberut-cemberut depan saya. Kenapa? Lagi gak enak badan gitu kali saya jawab tanyanya kan. Padahal mungkin dia kesel sama saya. Lebih baik yang ngomong kalau misalnya. Karena percuma mau dikode-kode, saya nggak peka. Ya bukannya laki-laki aja yang nggak peka. Enggak. Tapi ada kelebihannya ya. Tapi ada kelebihannya. Ini Pak, ada pakai. Tapi ada keuntungannya. Orang yang empatinya lemah ketika mendengar cerita itu lebih objektif. Karena dia nggak bawa perasaan, gitu ya. Ya kan kelemahan nggak dibawa Pak, bukan nggak perasaan. Jadi kelemahannya adalah kelebihannya adalah kelemahannya. Kita punya bakat aktivator enak kan, cepat, gercep. Tapi kelemahannya tadi kadang kurang perhitungan. Orang yang punya bakat achiever, kelebihannya tadi
dia tenaganya, energinya itu luar biasa ya untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Tapi kelemahannya adalah apa? Jadi banyak tidak memperhatikan sekitarnya atau bahkan dirinya sendiri gitu loh. Bahkan wah, pontal-pontal sekitarnya itu. Ya, lupa makan, lupa mandi, lupa segala macam kan saking bosnya udah pergi duluan gitu. Kalau misalnya yang jadi yang bakat achievernya karyawan sih enak gitu kan. Lah kalau pimpinan ke bawah kan. Iya. Kalau dia sebenarnya deliberatifnya nggak terlalu Kuat. tapi dia kok mau ini muncul pagi Bakat lainnya apa? gitu ya. Iya, mungkin ada ada tadi analitika. Kalau lebih ke takut gitu kan ya. Kalau takut atau dia connectedness. Iya. Nah, kan tadi ada beberapa yang menyebabkan. Jadi gejalanya mungkin sama, apa perilakunya bisa jadi sama, tapi sebetulnya dorongannya yang buat berbeda itu. Karena dorongannya berbeda, akhirnya karena tadi satu bakat dorongannya kan kayak tadi Bu, ketika melihat orang yang sakit, harmoni, empati, beli, kan beda-beda tuh. Harmoni dengan empati sama-sama menghindari masalah, tapi dorongannya berbeda alasannya. Orang empati karena menjaga perasaannya, orang harmoni karena menjaga perasaan saya, menjaga perasaan dirinya. Karena ketika berantem dianya yang sakit, gitu. Tapi kalau empati, saya menjaga perasaannya. Bagaimana kalau perasaannya terluka? Peduli banget ya sama orang ya. Empati ya. Gitu. Ya. Jadi dilihat kombinasinya apa ini? Ya, latar belakangnya apa. Jadi bisa jadi orang yang lama banget Bun mau actionnya ya, tadi bisa jadi dia ada analytical, bisa jadi dia ada deliberatif ya, bisa jadi juga dia ada connectedness. Karena hubung-hubungkan ya. Tadi apa? Tadi aku ketemu apa? Tadi aku melihat apa gitu. Dia jangan-jangan gitu. Ada jangan-jangannya dia. Kok Bozon ya. apa namanya? Iya, dia jadi agak overthinking. Kok Bu Vera itu berkerut terus dari tadi ya? Ada apa ya setiap melihat saya kok dia kerut? Setiap melihat saya kerut gitu ya. Gambar kedua itu ada strength cluster map. Yang kotak-kotak ini. Ini adalah aktivitas, ada 114 aktivitas yang kita gunakan kalau buat anak-anak atau buat diri kita mengembangkan apa yang menjadi bakat kita supaya menjadi merah dua-duanya. Karena kalau merah itu berarti dominan. Kan ada dua kotak yang di sini ya, saya terangin. Ini kan di dalam dan di luar nih. Di dalam dan di luar ya. Kalau yang di dalam itu memang bakat. Yang di luar itu kompetensinya, apa yang sering dilatih. Nah, kalau memang dia bakatnya di sana, tapi sering sering dilatih di sana, jadi dua-duanya merah tajam banget jadi. Jadi Ya, contohnya kalau punya Pak Kasmani misalnya, ideatingnya Pak Kasmani ada bakat dan sering dikembangkan. Ya, berlatihnya sering di sana. Jadi skillnya bertambah, bakatnya bertambah tajam banget. Ya. Gitu. Tapi di sini juga ada nih creating. Pak Kasmani berbakat di creating, tapi sama sekali nggak pernah biasa. Dan ini bisa kita gunakan ya Bapak Ibu untuk melatih anak kita. Cobalah dari 114 bakat ini aktivitas ini diterapkan juga di rumah. Kalau di sekolah kita sudah, ya kan? Nah, di rumah juga dibantu. Ya. Untuk menggali, karena apa? Bakat kan 3B ya untuk tahunnya. Pertama apa? Beragam aktivitas, bertemu banyak orang dan berulang gitu loh. Terus aktivitasnya apa aja? Ya udah pilih aja 114, banyak banget ini. Sampai-sampai anak-anak gak bakalan sempat pegang HP. Yang Pak Kasmani ada yang hitam-hitam semua itu. Ini yang ini nih, bagian bawah hitam semua ya. Itu yang selama ini kita sangka sebagai bakat. Acting, beautifying, conserving, cooking, dancing, dramatizing ya, modeling, musical art, singing, visual art, manual skill, physical skill, planting, sport. Itu yang selama ini kita kira bakat, padahal kalau di talent mapping itu bukan bakat, itu sesuatu yang bisa dilatih.
Orang yang mau jadi penyanyi, latih saja olah vokal, nanti dia bisa jadi penyanyi. Tapi apakah dia berbahagia ketika menjadi penyanyi? Belum tentu, tergantung dari bakatnya. Kalau dia punya bakat signifikan, senang dia tampil, ya. Tapi kalau dia suaranya bagus, tapi bakat signifikannya lemah, jadi itu saja pengisi suara bagian menyanyi. Iya, dabernya, tapi yang nyanyinya nggak perlu lihat orangnya. Kenapa? Karena ketika tampil dia malah nggak pede. Itu berbakat tuh. Terus apa kabar anak yang nggak bisa nyanyi? Padahal bakat itu modal setiap manusia, gitu kan. Misal dia di sport, kemudian dia memang punya bakat competition. Itu pasti didorong untuk menjadi juara, dia luar biasa semangat ya. Tapi kalau misalnya dia kita latih olahraga apa, tapi ternyata bakat kompetisinya tidak kuat, ketika disuruh lomba itu ya maju mundur, Takut ya. karena dia tidak nyaman berkompetisi nih. Oh iya. Orang yang nggak nyaman berkompetisi ketika harus kompetisi pasti menganggap apa sih gunanya. Oh iya. Gitu, ya kan? Jadi yang gregetan nanti orang tua yang kamu ini, ya. Iya, kemarin tuh ada yang bertanya, anak saya itu rajin latihan karate, ya. Tapi kalau disuruh lomba nggak mau. Lah gimana kalau misalnya dia bakatnya empati, mau mukul nih, bakatnya harmoni, ya kan mukul, ya pukul nggak nih, ya kan? Kasihan nanti kalau dipukul. Akhirnya pukul aku aja gitu. Jadi kalaupun dia ikut sparring, dia cuma lompat-lompat doang. Dia ngawal duluan, kelihatan dia itu dari bakat kan kelihatan. Ini anak kalau masih kecil-kecil tuh ikut sparring nih, cuman putar-putar gini-gini doang, nggak dia nonjok nih. Kasihan. Nonjok. Iya. Jadi kemarin kita sudah bahas definisinya, sekarang kita bahas gimana kalau dikombinasikan, dinamikanya seperti apa, gitu ya. Nah, gitu. Jadi unik-unik banget kan manusia-manusia ya. Makanya itulah yang menyebabkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berjamaah. Kenapa? Karena saling melengkapi. Allah memerintahkan kita untuk tidak berburuk sangka. Bahkan dalam hadis ya disebutkan bahwa ada orang yang dijamin masuk surga karena tidak berburuk sangka. Kenapa? Karena banyak banget yang tidak kita ketahui. Bisa jadi dia melakukan itu karena tadi ya, karena dorongan bakatnya tadi kan. Ya, ada orang yang nggak negur si A, ya karena tadi dorongannya memang seperti itu, gitu kan. Ada orang yang sombong banget sih, nggak negur ya, bukan apa-apa, karena di kepalanya sudah sibuk menegur ya. Orang analytical tuh sering gitu Bu, orang analytical dengan deliberatif kuat ya, WOO-nya lemah, itu di kepalanya sering sibuk. Aku nanti kalau ketemu ibunya Syakila, aku mau ngobrol ini, tapi nanti Bu Syakila jawabnya begini, aku jawabnya apa? Itu sudah di sini, sudah disusun ya. Tapi ketika ditanya jadi ngobrol, enggak. Jadi ngobrolnya enggak. Kayaknya tadi udah sibuk banget, iya, disibukkan di kepalanya. Kepala aja dikeluarin ya. Nah kalau orang yang WO-nya kuat, yang nggak usah dirancang di sini, ngobrol aja gitu kan. Terus kalau dia nggak jawab gimana? Ya nggak apa-apa, ganti topik, selesai kan orang. Gitu, ya. Kan tadi cuman kalau kita buruk sangka coba, padahal kan belum tentu dia sengaja, dia belum tentu kok dia itu memang jutek, belum tentu ya, memang tadi dia sudah sibuk dulu di kepalanya kan, memperkirakan gitu. Jadi berbaik sangka lah ya. Ya makanya berbaik sangka membuat kita masuk surga. Di sekolah kita ada yang WO-nya cukup kuat, Bang Haikal. Oh itu terlihat sekali dia, siapapun disapa ya kan. Pasti di sini hampir semua sudah disapa sama Bang Haikal, betul? Siapa di sini yang belum pernah disapa sama Bang Haikal? Dari jauh. Iya, temennya Jaki aja diajak ngobrol sama dia. Ya kan? Gitu. Tinggal nanti karakter moralnya yang dibangun, ya. Apa saja yang boleh
Apa saja yang boleh ditanyakan, apa saja yang tidak boleh ditanyakan. Itu perlu diajarkan ya. Apa saja yang boleh dibagi dan apa saja yang tidak boleh dibagi ya. Karena kecenderungan orang WOO itu ya sama Bu kayak saya ember. Biasanya ada WO, ada developer Bu. Orang developer kan memang senang berbagi ya. Senang gitu. Ya, seperti itu. Jadi unik ya. Jadi unik kan? Nah, itu yang menyebabkan akhirnya setiap orang tidak ada yang sama. Bahkan lahir dari rahim yang sama pun perlakuan kita, teknik yang kita lakukan juga berbeda. Bikin kita harus jadi lebih pintar. Gimana caranya? Berbicara dengan Haura itu berbeda dengan berbicara dengan Hana. Iya. Dengan Hafiz, kalau menetapkan aturan atau mau melakukan suatu kebiasaan, harus pakai aturan tertulis. Karena ada konsistensi. Sama dengan Hana. Patuh. Tapi bedanya kalau Hafiz yang ngasih tahu ayahnya. Kenapa? Ada maximizer. Siapa lu? Benar. Betul. Kalau ibunya, apa kelebihan Bunda? Tapi kalau Hana, saya yang ngomong bisa. Aturan itu bisa. Tidak harus ayahnya. Tapi kalau Hafiz, ayahnya. Ayahnya nyiasatin gimana? Jangan bilang ya. HP ayahnya saya pinjam, Mas. Oh iya. Gitu. Iya. Nyiasatin ini gitu. Mas Hanung bagaimana? Mas Hanung suka kompetensi, ya suka kompetisi. Dekatkan dia dengan yang lebih maju. Begitu jadi tertarik. Tapi kalau dia didekatkan dengan yang lembek dia. Karena kan orang kompetisi senang membandingkan. Dia udah segini, aku segini, nggak mau. Oh iya. Gitu. Seru kan? Seru. Sekali ya. Bagaimana dengan Kakak Haura? Kakak Haura di asesmen. Kakak Haura pengen kedokteran. Tapi kalau dilihat dari urutan bakatnya, ya, kalau urutan bakatnya, dia cocok sekali jadi dokter. Tapi yang berat buat Kakak Haura adalah di proses belajarnya. Gitu. Karena bakat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter, untuk belajarnya adalah analitikalnya. Sedangkan analitikal kakak tidak terlalu kuat. Tapi kalau kakak jadi dokter, kakak hebat jadi dokter. Kakak responsibility kuat, belief, harmoni, empati. Ya kan? Dokternya jadi galak nggak dia? Enggak, cuman proses mau jadi dokternya yang berat gitu. Jadi bagaimana Bun? Ya sudah, pilih saja universitas yang tidak terlalu berat gitu, yang tidak terlalu ya gitu seperti itu. Oh tidak masalah, ya kan? Apakah dia akan menjadi dokter yang baik? Jadi dokter baik, serius. Kalau lihat dari urut bakatnya itu dia jadi dokter yang sangat baik gitu. Dia dikirim ke pelosok juga dia bisa. Lah kan ada belief, ada responsibility, ada beliefnya kok gitu kan. Cuman tadi pada saat proses belajarnya itu akan berat ya. Karena tadi ya dia di analitikalnya memang lemah gitu. Jadi tidak masalah gitu. Ya, sebagai orang tua ya nggak apa-apa. Nggak usah cum laude, tidak apa-apa ya. Kamu cukup KKM saja sudah gitu kan. Kan tidak terlalu berat jadinya anak-anak kan gitu. Kenapa? Ya kan ada juga yang dokter jutek, analitikalnya bagus ya kan? Iya. Restorasinya bagus ya. Tapi ternyata nggak ada beliefnya, nggak ada empatinya, galak. Iya. Ibu ini gimana? Sakit juga ngeluh aja. La ilaha illallah, ya Allah. Gitu ya. Ya, dia mau ngelahirin ibunya kan, misalnya, aduh sakit dong, yang benar, ini juga gini, nggak ada ya kayak gitu ya, ada Banyak kan. di puskes kayak Ada yang kayak gitu kan. Jadi lebih baik yang mana dokternya? Ya nggak masalah, ya mungkin kamu butuh orang lain jadi dokter 4 tahun, mungkin kamu 4 tahun 3 bulan. Agak lebih dikit ya. Nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau punya anak yang punya bakat responsibility aman, Bun. Ya, karena mau dikasih tanggung jawab apa aja
Kalau maksudnya kita kasih tanggung jawabnya pasti dilaksanakan dengan baik. Ya, asal delegasinya jelas ya. Pertama, delegasinya jelas. Yang kedua, dia diberi rule saja, kemudian kita beri kebebasan untuk melakukan. Karena kalau kepala yang dilepas, buntutnya dipegangin, dia minta lepas nanti. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau punya anak dengan bakat futuristik juga tenang ya. Dia sudah bisa membayangkan aku itu akan seperti apa nanti. Enggak juga Bun. Enggak. Kadang kalau masih anak-anak kan kita masih bisa, mereka masih ini, masih asal jangan terlalu jauh ya. Kalau memang yang lemah jangan, karena berat ke dianya, kasihan ya. Tapi untuk asesmen, ketika anak-anak itu aktivitasnya hanya sekolah aja ya, tidak ikut organisasi, tidak mengembangkan hobi, dia sendiri tidak kenal dirinya. Ketika ditanya kamu suka apa? Suka apa ya? Aku setiap hari cuma sekolah doang. Makanya penting anak-anak ikutin pramuka, ikutin PMR, ikutin organisasi, karena itu yang membuat dia lebih kenal dirinya. Atau kombinasikan dengan sekolah biasa dan homeschooling, atau sekolah biasa dengan sekolah alam, kurikulum seperti apa misalnya gitu kan ya. Banyakin aktivitasnya gitu. Ya. Kayak misalnya Umi teruskan di Hansa ya, aktivitas di sekolah alamnya seperti apa untuk mengembangkan, karena yang kemarin kakak ikutin kan baru sampai sekitar umur 11 ya. Masih ada beberapa lagi untuk dia mengenal dirinya seperti apa. Makanya itu tugas kita sebagai orang tua, banyakin lagi ya. Kayak Umi misalnya, selain Syakila ada adiknya ya, adiknya ajak juga beraktivitas seperti yang dilakukan Syakila di sekolah alam, supaya dia lebih mengenal dirinya. Sayang nih kalau misalnya hanya belajar kalistung saja, sayang. Kita seperti menyanyiakan waktunya dia. Makanya banyak tuh anak-anak yang mau ngambil jurusan kuliahnya apa, terus dia baru tes ya, baru ikut asesmen. Kelihatan Bu dari strength cluster map-nya putih semua. Putih abu-abu, pucat. Pucat. Kenapa ya? Karena dia nggak tahu aktivitasnya, dia nggak pernah budgeting, dia nggak pernah casering. Lah kalau kita disuruh jual dari kelas 1, disuruh jaga kantin kan. Ya, jadi di sininya ini Bu, kita bisa tahu nih, biasa praktisi tahu nih ya. Ketika tes ditunjukin, anak SMA biasa ya. Iya, sudah kelihatan ya. Dari sininya. Biasa kalau anak-anak alam itu belum 18 tahun, masih 15, bahkan ada 14 tahun pun dia sudah bisa melihat. Ya. Di sini abu-abu coklat, abu-abu hitam, putih. Kita biasa bilangnya pucet. Kalau yang banyak merahnya kebakaran. Ini orangnya mainnya jauh nih gitu. Saya gitu tuh kalau udah jauh ya mainnya. Jauh nih mainnya, udah macem-macem ya, udah kemana, udah cobain semua nih. Gitu. Iya, jadi ibu-ibu ya, tipe anak yang sering nangis tuh bisa jadi ada komennya tuh. Cuman karena usianya kecil, dia maunya mendominasi kan. Iya. Nah, cuman karena dia masih kecil, jadi dia bisa hanya merengek, ya nangis. Tapi sebetulnya kan dia memaksakan. Iya benar. Memaksakan, berkonfrontasi. Cuman caranya masih dengan nangis, dengan ngamuk, dengan tantrum. Orang sampai lama ya. Ya kan, makanya saya suka ini ading kamu ini. Tentu nggak punya keinginan. Iya, beda-beda. Iya. Yang tidak yang kelihatan. Iya, cuman yang tadi karena dia belum karena dia menganggap saya masih kecil gitu, jadi saya belum berani itu ya tadi dengan nangisnya ya, atau dia punya kombinasi bakat yang lain kan ya, nanti dilihat tuh nanti. Kalau Syakila kemarin dia karena dia telat, kemudian kayak apa ya, merasa bersalah banget sampai nangis, sampai nggak mau masuk, takut kenapa telat padahal baru masuk gitu. Oh ya, gimana itu ya mungkin bakat
ini konsistensinya yang membuat begitu. Anak dengan bakat konsistensi itu ketika telat itu merasa bersalah. Harusnya kan masuknya jam 8. Oh nih, aku udah jam 8:05, ini udah telat, malu dia. Iya, dia Malu. dia nangis. Nah, kalau dia dikombinasikan dengan bakat komen, dia bisa marahin temennya yang telat juga. Bahkan dia bisa memarahi bapak. Gitu loh. Ini gara-gara papa nih aku jadi telat nih, gitu. Nah, tuh. Cocok hakim, cocok polisi, jaksa itu kalau dikembangkan tuh cocok banget tuh, ya. Terus dia ketika di perusahaan yang menerima komplain itu biasanya cocok tuh, di bagian penerima komplain. Iya, evaluator gitu, tukang audit, nah itu ya, masuk auditor ya, itu orang-orang dengan bakat konsistensi. Kecilnya pasti patuh, Bun. Bener. Adek habis ini tidur ya? Ya, tidur ya. Tapi, nah ini kan kombinasi apa? Maksudnya sepaket ya. Nurut, tapi dia nggak suka kalau ada lihat kakaknya yang nggak ikut aturan. Kok kakak udah main, Bun? Bener-bener. Belum bobo lo kakak lo, gitu kan? Kok kakak udah jajan, Bun? Tadinya tukang protes. Ya. Nah, siap tuh sepaket. Ya. Sama, aku pengen anakku itu rajin belajar, Bun. Iya, oke ya. Tapi siap juga kan ngeluarin biaya untuk les. Ini ada anak yang hobinya les, Bu. Les, belajar, terus ada. Ya memang tadi dia punya bakatnya learner ya. Lihat kan ya. Sama ya. Nah, tuh gitu ya, Bu ya, paham ya sekarang. Jadi kalau menghadapi yang begitu, ya sabar saja. Sudah, wong memang itu mas spontan, dia maksudnya memang nggak bisa. Ya dia juga memang butuh disalurkan. Ya sudah. Kenapa? Kamu kesal, kamu marah, ya, mau ikut. Ya, aku mau ikut. Ya, oke. Jangan terpancing katanya. Ya, karena akan seperti itu ritmenya itu ya kan seperti itu. Ya, tapi ada juga anak-anak yang memang itu memang faktor perkembangan usia ya. Ada anak yang memang di usia tertentu memang keluar ngeyelnya, ya. Tapi kan nanti di titik tertentu itu tidak akan tumbuh lagi. Tapi kalau yang memang bakat sepanjang usianya akan seperti itu. Cuma nanti gejalanya aja yang beda. Kalau misalnya dia ada bakat communication, nanti bentuknya udah nggak ngerengek. Tadi bersilat lidah ya, nah cobaan lagi buat orang sabar ya. Lagi ya, iya, betul, sabar, iya kepancing ya. Tapi kalau kita sudah tahu definisinya, tahu dorongannya, ya mudah-mudahan kita lebih sabar ya, lebih enjoy jadi orang tua, bener aja, kita lebih menikmati ya. Karena kita jadi punya prasangka baik ya sama anak ya. Dia nggak sungguh-sungguh ini, dia hanya menyalurkan bakatnya gitu. Tinggal kasih dorong kalau dia memang banyak. Tadi di communication kelihatan, suruh aja nulis atau suruh bercerita. Kalau yang nulis itu untuk anak-anak dengan bakat communication, tapi kombinasinya tidak terlalu kuat di competitionnya, tidak terlalu kuat, mungkin malah kuatnya di deliberatif, jadi dia lebih nyaman ketika ditulis ya. Ada juga yang dia memang mengungkapkan ya. Kalau untuk yang communicationnya bagus, deliberatifnya kuat, signifikannya kuat, lemah ya, iya dia jadi penulis naskah, penulis novel yang tidak tampil. Karena kalau tampil suruh cerita, dia malah kok novelnya nggak seru ya diceritakan sama dia ya. Ya, gitu kan ada yang seperti itu ya. Yang di belakang layar gitu. Saya dulu pernah itu mengundang pembicara, jadi penulis buku terkenal. Ketika disuruh bedah buku, maksudnya kita undang jadi pembicara bedah buku, krik gitu ya. Ya karena tadi ya, ternyata memang pintar mengolah kata, tapi memang dalam bentuk tulisan ketika harus menyampaikan malah asik gitu. Ya mungkin dia positivity-nya lemah ya, strategiknya lemah, jadi datar gitu loh, ngasih taunya
ngantuk Oh, ibu-ibunya. iya iya iya. Nah, seperti itu. Unik ya? Unik. Jadi sekarang paham kenapa harus berbaik sangka? Ya, berbaik sangka lah. Sangka ya. Ya, makanya harus mencari sampai 73 alasan. Iya, karena 34-nya aja Oh, iya. dari bakat-bakatnya kan. Ya, Berbaik sangka intinya. yang pasti ibu-ibu kita jadi orang tua jadi lebih enjoy, lebih menikmati deh, benar, lebih happy. Itu yang saya rasakan ya, itu yang saya rasakan. Saya menjadi orang tua dari 4 anak saya itu saya jadi lebih enjoy ya. Ketika menghadapi yang kecil dengan kombinasi uniknya ya, saya tahu bagaimana cara mensikapinya ya. Dan sekarang dia malah mensyukuri. Terima kasih ya, waktu itu Bunda sudah mengajak saya konfrontasi gitu ya, tapi dengan tetap tenang. Sekarang dia sadar dan dia malah berterima kasih. Kalau waktu itu Bunda nggak kayak gitu, mungkin aku jadi sangat menjengkelkan. Ya, justru seperti itu ya, karena ya, luar biasa. Makanya kemarin kayak Viva, saya turutin saja, Bu, tenang. Karena memang dia butuh data. Gitu. Saya heran aja Bu, nggak percaya sih kalau Bunda ini lagi di Cina gitu. Dan ngeyelnya bener-bener. Coba sih cerita sama Bunda gitu, ternyata Nah, ya. ke situ ya Bunda. Iya, oh memang analytical ya, dia nggak bakalan mau nurut gitu ya, nggak bakalan dia percaya gitu. Apalagi memang saya kan gak hobi foto ya Mi, di landmarknya saya foto gitu kan, saya emang nggak hobi seperti itu. Saya kirimin videonya saya lagi di tol kan, kayaknya sama dengan di Indonesia kan, maksudnya ya dia, enggak katanya gitu kan. Oh iya ya bener juga, sayanya kan nggak kelihatan waktu saya videoin, akhirnya katanya nggak ada gedung-gedung. Oh kayaknya saya punya deh foto yang ada gedung-gedungnya. Harus nyari dulu ya jadi. Nah, akhirnya saya kirim ibu nih, cobain ibu. Untuk meyakinkan. Iya baru dia percaya karena dia tidak mudah. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya insya Allah ya, sudah tergambar ya bagaimana uniknya ketika bakat-bakat itu dikombinasikan menyebabkan orang satu berbeda jadi orang yang lain dengan orang yang lain, bahkan ketika urutannya pun sama gitu ya, urutan kuatnya sama, urutan lemahnya beda jadi beda, urutan lemahnya sama, kuatnya sama tapi di netralnya beda juga jadi beda gitu ya. Gitu. Masya Allah ya, luar biasa ya, Allah pinter banget ya Bun. Iya gitu. Allah hebat banget ya Bun ya. Makanya ketika kita mengenal diri kita lebih mudah mengenal penciptanya kita gitu. Kalau Allah sudah menciptakan sesuatu sehebat ini, berarti bagaimana hebatnya Allah ya, luar biasa. Masya Allah. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, ya, mendapatkan insight dari apa yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada yang menyinggung perasaan. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bunda Upi atas parentingnya untuk kita semua pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkannya ya di kehidupan kita sehari-hari, sangat bermanfaat sekali. Baik, demikian rangkaian agenda kita pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Boleh pantun lagi Bunda? Boleh. Izin ya Bun, Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Waduh. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Satu lagi, siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai MC mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.